Selamat malam, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang dataset statistika. Nah, di sini kita mengambil data biji kopi. Yang pertama kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Noval Hanif. Nama saya Sandres. Nama saya Mario. Nama saya Arkan. Nama saya Fathan. Nah, kenapa kita mengambil biji kopi? Yaitu dikarenakan kita bisa memahami karakteristik dan kualitas biji kopi. Kemudian kita memberikan wawasan terkait distribusi data, hubungan antar variabel, serta visualisasi data yang mendalam. Dan yang terakhir, kemudahan dalam mengambil sampel. Nah, cara membuat dataset itu sendiri, kita menyediakan dua jenis kopi, yaitu kopi Arabica Anjasari dan biji kopi Robusta Gunung Halu. Nah, kita menyediakan 100-100, jadi 100 biji kopi Arabica Anjasari dan 100 biji kopi Robusta Gunung Halu. Untuk menghasilkan 200 sampel tersebut, masing-masing dari kita mengukur 40 biji kopi, yaitu 20 Arabica Anjasari dan 20 kopi Robusta Gunung Halu. Setiap anggota disediakan penggaris dan timbangan untuk mengukur panjang, lebar, dan berat kopi. Setelah setiap anggota menghitung, kami menyediakan visualisasi panjang biji kopi. Dan didapat rata-ratanya adalah 1 cm dan 1,2 cm. Berarti rata-ratanya adalah 1,1 cm yang terdapat dalam histogram tersebut. Yang kedua, kita mendapatkan juga rata-rata dari lebar biji kopi keduanya, yaitu 0,8 dan 0,9 cm. Yang ketiga, ada berat biji kopi yang rata di 0,2 gram biji kopi dari 2 biji tersebut. Selanjutnya ini adalah visualisasi untuk box plot. Bisa dilihat untuk jenis kopi Robusta Gunung Halu memiliki penyebaran yang lebih besar dibandingkan kopi Arabica Arjasari. Jika kita lihat untuk Robusta Gunung Halu, dia memiliki banyak sekali penjilang atau outlier, sehingga artinya untuk kopi Robusta Gunung Halu jauh dari nilai yang sebenarnya. Dan penyebaran positif karena garisnya di bawah. Jika Arabica Arjasari penyebarannya negatif karena garisnya di atas dan memiliki outlier tidak sebanyak Robusta Gunung Halu. Selanjutnya ada lebar dari Robusta Gunung Halu dan Arabica Arjasari. Bisa dilihat untuk box plot Robusta Gunung Halu, dia memiliki pencilan yang lebih banyak juga daripada Arabica Arjasari dan memiliki penyebaran yang negatif karena garisnya di atas. Dan untuk Arabica Arjasari penyebarannya dia hampir negatif tadi, tapi tidak senegatif yang Robusta Gunung Halu. Selanjutnya untuk berat antara Robusta Gunung Halu dan kopi Arabica Arjasari memiliki untuk Robusta Gunung Halu dia pencilannya lebih sedikit daripada Arabica Arjasari, lebih jauh maksudnya. Jadi Arabica Arjasari lebih jauh dari nilainya sebenarnya. Dan jika dilihat untuk penyebarannya, Robusta Gunung Halu dia negatif dan Arabica Arjasari hampir negatif. Seperti itu. Baik, di sini untuk scatter plot kita bisa lihat kopi Arabica Anjasari itu berwarna biru dan kopi Robusta Gunung Halu berwarna kuning. Bisa kita lihat di situ ada daerah yang birunya itu muda, biru pudar, dan juga ada yang biru tua, ada yang birunya lebih pekat. Sebaliknya di sisi lain juga ada kuning yang pudar, ada juga kuning yang kuat. Itu berarti kuning pudar itu hanya beberapa data dan warna yang lebih pekat itu datanya lebih banyak di situ. Kalau bisa kita lihat di sini panjang dan lebar dari kedua jenis kopi ini itu yang warna kuning atau Robusta Gunung Halu relatif di kanan atas atau lebih besar panjangnya dan juga lebih lebar begitu ya ukurannya dibandingkan Arabica Anjasari yang berada di sekitar kiri bawah dan warnanya biru pekat ya atau biru tua. Untuk panjang dan lebar kurang lebih seperti itu. Lanjut. Dan di sini berat di antara dua jenis kopi, di sini kita bisa melihat
plotnya itu mereka berdua memiliki berat yang relatif mirip ya. Tapi bisa kita lihat kuning yang Robusta Gunung Halu itu relatif lebih berat daripada Arabica Anjasari. Dia semakin panjang, Robusta Gunung Halu semakin panjang, dan juga dia semakin berat karena ada di kanan atas. Sementara Arabica Anjasari ada beberapa yang beratnya melebihi Robusta Gunung Halu, yaitu dia 1 gram, tapi juga mayoritas berada di sebelah kiri bawah atau panjangnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu berat. Lanjut. Dan yang terakhir di sini hubungan antara lebar dan berat, kita bisa lihat dari kedua kopi di sini kedua jenis memiliki berat yang mirip ya. Tapi kita bisa lihat Robusta Gunung Halu itu menempati posisi yang lebih lebar dan juga lebih berat daripada Arabica Anjasari. Kita bisa lihat warna kuning-kuning pekat ini berada di sebelah kanan atas, sementara Arabica Anjasari itu di sebelah kiri bawah, yang menandakan bahwa lebarnya lebih kecil dan juga beratnya lebih ringan. Kurang lebih seperti itu untuk scatter plot. Kemudian di sini ada heat map untuk mengetahui seberapa berkorelasi antara lebar, panjang, dan berat dari si biji kopi tersebut. Kalau bisa kita lihat korelasi antara lebar dan lebar sudah tentu jelas bahwa itu sangat berkorelasi. Seperti panjang dengan panjang, berat dengan berat. Lalu kita bisa melihat lebar dan panjang dan lebar dengan berat. Itu kan ukurannya berbeda. Jadi semakin besar kotaknya, maka semakin kuat korelasi antara lebar dan panjang. Kalau bisa kita lihat lebar dan panjang dan lebar dan berat itu ukurannya berbeda. Berarti lebar dan panjang memiliki korelasi atau saling berhubungan. Kemudian lebar dan berat belum tentu menentukan. Seperti jika dia lebar, maka dia bisa jadi panjang. Tetapi jika dia lebar, belum tentu dia itu berat. Seperti itu. Dan berikut kita bisa lihat arrange atau susunan dari plot-plot yang sudah kita visualisasikan. Lanjut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa panjang biji kopi sebagian besar berada di kisaran 1,0 hingga 1,2 dengan distribusi data yang menyerupai pola simetris. Kemudian berat biji kopi mayoritas berkisar antara 0,1 hingga 0,2, menunjukkan sebagian besar biji kopi memiliki berat yang ringan. Lalu lebar biji kopi sebagian besar terdistribusi antara 0,7 hingga 0,9 dengan distribusi hampir simetris namun sedikit condong ke kanan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.